Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Sulaiman, Teknik Informatika Universitas Islam Madura. Saya di sini akan menjelaskan tentang judul UAS saya tentang optimasi biaya produksi dan keuntungan pada budidaya sayuran kangkung dan bayam menggunakan metode Fuji Tsukamoto. Lanjut kepada slide yang kedua tentang latar belakang masalah pada budidaya kangkung dan juga bayam. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama itu petani kangkung dan bayam menghadapi ketidakpastian biaya produksi dan permintaan pasar. Dan yang kedua, faktor variabel biaya meliputi bibit, pupuk, pestisida, juga pengairan. Dan yang keempat, fluktuasi permintaan dipengaruhi kondisi ekonomi musim dan persaingan pasar. Dan yang keempat, produksi berlebih atau kekurangan berdampak langsung pada keuntungan petani. Lanjut kepada slide yang ketiga tentang rumusan masalah. Di sini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana kondisi biaya produksi dan permintaan pasar pada budidaya sayuran kangkung dan bayam. Dan yang kedua, bagaimana rancangan sistem optimasi keuntungan menggunakan metode Fuji Tsukamoto. Dan yang ketiga, bagaimana proses perhitungan keuntungan dengan metode Fuji Tsukamoto pada budidaya kangkung dan bayam. Dan yang keempat, seberapa efektif metode Fuji Tsukamoto dalam mendukung pengambilan keputusan produksi. Lanjut kepada slide yang keempat tentang tujuan penelitian. Di sini fokus pada mengoptimalkan keuntungan budidaya kangkung dan bayam menggunakan pendekatan logika Fuji Tsukamoto. Di sini banyak hal-hal seperti membangun model sistem pendukung keputusan berbasis logika Fuji untuk optimasi biaya produksi, juga memberikan rekomendasi strategi produksi yang efektif dan juga efisien bagi petani kangkung dan juga bayam. Lanjut kepada slide yang kelima tentang manfaat dan juga kontribusi. Manfaat dan kontribusi itu ada 3. Yang pertama itu manfaat praktis. Dan yang kedua manfaat teoritis. Dan yang ketiga tentang manfaat kontribusi. Lanjut kepada slide yang keenam tentang diagram alir penelitian. Yang pertama itu pengumpulan data, analisis data, dan yang kedua fusifikasi, juga rule based dan inferensi, dan yang keempat defosifikasi, dan juga yang kelima adalah keputusan akhir. Di dalam diagram ini sudah tentu jelas kita sudah paparkan terkait dengan pengumpulan data, analisis juga sampai keputusan akhir. Lanjut kepada slide yang ke-7 tentang metode Fuji Tsukamoto. Konsep dasar dan alasan memilih metode Fuji Tsukamoto adalah yang pertama itu tentang representasi kondisi tidak pasti, juga fusifikasi, juga lured if tense. Di sini juga ada inferensi. Terus difusifikasi. Dan di sini pakai metode ini dipilih karena fleksibel. Artinya itu mampu menangani ketidakpastian nyata dan mudah diimplementasikan untuk sistem pendukung keputusan pertanian. Lanjut, aturan fusi dan simulasi. Pada slide ini ditampilkan contoh data yang digunakan dalam simulasi. Biaya produksi yang digunakan adalah 1.500.000, sedangkan permintaan pasar sebesar 700 ikat.
Setelah melalui proses fusifikasi, biaya memiliki nilai keanggotaan rendah sebesar 0,6 dan tinggi sebesar 0,4. Sedangkan permintaan memiliki nilai keanggotaan sedikit sebesar 0,33 dan banyak sebesar 0,67. Nilai-nilai tersebut kemudian digunakan pada 4 aturan fusi yang telah dibuat sebelumnya. Dengan begitu, sistem dapat menentukan seberapa besar keuntungan berdasarkan kondisi biaya dan permintaan yang ada. Lanjut, inferensi dan diversifikasi. Setelah nilai keanggotaan diperoleh, langkah berikutnya adalah melakukan proses inferensi. Pada tahap ini dihitung nilai alfa atau tidak kebenaran setiap aturan. Sebagai contoh, aturan biaya rendah dan permintaan banyak menghasilkan nilai alfa sebesar 0,60, yang berarti aturan tersebut memiliki pengaruh paling besar terhadap hasil akhir. Setelah semua aturan dihitung, dilakukan proses diversifikasi menggunakan metode rata-rata terbobot. Dari hasil perhitungan, diperoleh nilai keuntungan sebesar 2.990.000. Hasil ini menunjukkan bahwa kondisi produksi masih menguntungkan sehingga produksi dinilai layak untuk dilanjutkan. Lanjut, analisis hasil simulasi. Berdasarkan hasil simulasi dapat dilihat bahwa kondisi yang paling menguntungkan adalah ketika biaya produksi relatif rendah dan permintaan pasar tinggi. Keuntungan optimal yang diperoleh mencapai sekitar 2.990.000. Hal ini menunjukkan bahwa metode fusi Tsukamoto mampu memberikan hasil yang lebih fleksibel dibandingkan metode perhitungan biasa karena dapat mempertimbangkan kondisi yang tidak pasti. Dengan demikian, petani dapat memperoleh gambaran keuntungan sebelum memutuskan jumlah produksi. Selanjutnya adalah implementasi sistem menggunakan bahasa pemrograman Python. Dalam penelitian ini digunakan beberapa library seperti NumPy untuk perhitungan numerik, Pandas untuk mengolah data, dan Matplotlib untuk menampilkan grafik. Program dibuat agar dapat menghitungkan proses fusifikasi, inferensi, sehingga diversifikasi secara otomatis. Hasil akhirnya ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik sehingga lebih mudah dipahami oleh pengguna. Dengan adanya program ini, proses perhitungan menjadi lebih cepat, akurat, dan mengurangi kemungkinan kesalahan perhitungan secara manual. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa metode fusi Tsukamoto efektif digunakan untuk membantu menentukan keuntungan pada budidaya kangkung dan bayam. Berdasarkan simulasi, dengan biaya produksi 1.500.000 dapat dan permintaan 700 ikat diperoleh estimasi keuntungan sebesar 2.990.000. Metode ini mampu mengolah kondisi yang tidak pasti menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan adanya sistem ini, petani diharapkan dapat merencanakan produksi dengan baik, mengurangi risiko kerugian, serta meningkatkan efisiensi usaha tani. Dengan demikian, presentasi dari kami mengenai optimasi biaya produksi dan keuntungan pada budidaya sayuran kangkung dan bayam menggunakan metode fusi Tsukamoto. Terima kasih atas perhatiannya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Apabila ada pertanyaan atau masukan, kami dengan senang hati akan menjawabnya.